telah bersepakat untuk menyelesaikan pembahasan dan menyetujui agar tentang KUHP dapat dibawa dalam rapat paripurna ini untuk dilaksanakan sesuai. Sejak Senin, kelompok masyarakat di sejumlah daerah melakukan aksi protes menolak pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena dinilai sejumlah pasalnya bermasalah. Di Jakarta, ratusan orang yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan demonstrasi di depan gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto. Sementara di Manokwari, Papua, Aliansi Jurnalis Indonesia dan sejumlah jurnalis menyatakan protes dan menolak sejumlah pasal dalam RKUHP yang dinilai akan mengancam kebebasan pers. Meski masih menuai polemik, Selasa pagi dalam rapat paripurna yang hanya dihadiri 60 orang secara fisik dan 237 orang secara virtual, mayoritas anggota DPR setuju rancangan KUHP disahkan. Sementara salah seorang anggota DPR yang tidak setuju rancangan KUHP ini disahkan, yakni Iskan Kolbalubis. Anggota fraksi PKS ini menilai sejumlah pasal yang disahkan terdapat pasal karet, seperti pasal penghinaan presiden dan wakilnya serta pasal penghinaan terhadap lembaga negara. Jadi saya meminta supaya saya nanti akan mengajukan ke MK ini pasal ini. Saya sebagai wakil rakyat, saya nggak penting mau sudah diputuskan di sana, nggak penting. Baik, kalau begitu sebentar, kasih saya waktu dulu. Catatan sudah kita terima Ini karena fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Saya wakil Catatannya rakyat. sudah kita terima. Catatannya sudah kita 3 terima. menit hak saya. Tapi disepakati oleh fraksi 3 menit PKS. hak saya bicara. Jangan kamu jadi diktator di sini. Ini Anda. Saya akan ajukan ke MK. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi. Saya kasih waktu Oleh ngomong. karena itu saya sudah Saya cukup. minta 3 menit aja. Anda memberikan catatan yang dari fraksi Jangan PKS. Pak Supri jadi diktator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Puji Aulia, saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melengkapi tugas pada mata kuliah saya yaitu Hukum Acara Pidana, di mana saya ditugaskan untuk mengkaji perundang-undangan di Indonesia dengan sesuai kemampuan kapasitas dalam diri saya sebagai mahasiswa. Di video kali ini, saya ingin membahas terkait adanya aturan baru di negara Indonesia, yaitu KUHP yang telah disahkannya pada tanggal 6 Desember tahun 2022. Di video ini, saya juga akan membahas tentang beberapa pasal KUHP yang menjadi sebuah problematik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sebelumnya, saya akan menyebutkan pasal-pasal yang menjadi problematik di tengah-tengah masyarakat, yaitu pertama ada pasal penghinaan terhadap presiden, kedua ada pasal makar, ketiga ada pasal penghinaan terhadap lembaga negara, keempat ada pasal pidana demo tanpa pemberitahuan, kelima ada pidana berita bohong, keenam ada pasal hukuman koruptor turun, ketujuh ada pasal koligibilitas atau hidup bersama di luar perkawinan, kedelapan ada pasal sebar ajaran komunis, ke-9 ada pasal terkait living law, ke-10 ada aturan terhadap pelanggaran HAM berat, ke-11 ada pasal korporasi yang sulit untuk dihukum. Terkait pasal-pasal tersebut membuat masyarakat masih menjadi multitafsir terhadap masyarakat. Jadi pada pasal-pasal yang bermasalah yang saya sebutkan satu persatu, saya akan membahas beberapa terkait pasal-pasal yang bermasalah. Itu saya akan membahas tentang pasal penghinaan presiden dan pada pasal penghinaan pemerintah atau lembaga negara. Terus kedua ada pasal hukuman minimal korupsi turun. Jadi pada penghinaan presiden berbunyi pada pasal 218, yaitu mengatakan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau didenda paling banyak kategori 4 yaitu 200 juta. Dan kedua, pada pasal penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara, pasal 240 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan
menghina pemerintah atau lembaga negara dipidana dengan pidana paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta. Jadi pada pasal terkait penghinaan presiden atau penghinaan lembaga negara atau pemerintah menjadi multitafsir pada warga negara Indonesia. Maksudnya negara kita berbentuk negara demokrasi yang dimana warga negara tuh berhak mengapresiasi, mengungkapkan semua keresahan yang ada dalam putusan pada lembaga negara tersebut. Jadi pasal ini tuh seolah-olah kita harus menghormati semua keputusan atau kebijakan pada pemerintah dengan menghormati semua keputusannya. Padahal kehormatan tuh seharusnya dapat diperoleh langsung, bukan tanpa diminta buat jadi kehormatan. Dan secara historis, filosofi diciptakannya hukum adalah untuk menyebarkan penguasa dan warga negara supaya warga negara tidak asal dihukum dengan sewenang-wenang oleh si penguasa. Jadi dapat dikatakan penghinaan yang mana dalam bentuk pengkritikan pada warga negara ke lembaga negara. Jadi penghinaan pada lembaga negara menjadi kriminalisasi. Perbuatan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada lembaga negara, dan yang dilindungi di sini itu suatu martabat jabatannya sehingga dapat dicegah dari tindakan menyalahgunakan dengan sewenang-wenang dengan berlandasan dengan pasal tersebut. Dan pada pasal tersebut menurut saya dimungkinkannya adanya bentuk represi politik terhadap lembaga negara ke warga negara, dan cara pemerintah untuk mengendalikan dan mematikan suatu kritik pada warga negara terhadap lembaga negara. Sebab kami sebagai warga negara, apa yang kita sampaikan terhadap lembaga negara atas sebuah keputusannya bukan suatu bentuk penghinaan, tetapi menggunakan hak suara sebagai warga negara untuk bisa mengontrol jalannya pemerintah dengan baik dan responsif kepada kita sebagai warga negara. Jadi dapat dikatakan penghinaan sebagai bagaimana? Mungkin harus ditafsirkan lagi pada bentuk penghinaan yang kayak bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang berbentuk negara demokrasi tidak bisa menjadi menggunakan hak suara, dan dimungkinkan masyarakat Indonesia ini tidak dapat bisa menggunakan hak suaranya kepada pemerintah atas dasar landasan pada pasal yang akan dijalankan ini. Dan pada pasal problematik selanjutnya saya akan bahas tentang pasal hukuman minimal koruptor turun, di mana pasal 603 yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan dipidana denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 4. Padahal sebelumnya hukuman bagi koruptor tadinya paling singkat penjara 4 tahun dan denda 200 juta dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Mengenai pasal hukuman minimal koruptor turun, ini menjadi sebuah problematik di negara kita, di mana ini tindakan kejahatan pidana korupsi menjadi tindak pidana kejahatan yang luar biasa atau yang bisa disebut extraordinary crime, malah menjadi kejahatan biasa jika masuk dalam KUHP atau bisa disebut ordinary crimes. Maka apabila benar diterapkan di dalam KUHP, sudah jelas bahwa di pengaturan secara rinci Undang-Undang Tipikor ini masuk ke dalam kategori undang-undang khusus. Dan jika pasal dalam undang-undang yang khusus ini mengatur kejahatan luar biasa masuk ke dalam KUHP, maka tingkat keseriusan luar biasa ini dan bobot kejahatannya tuh akan berkurang. Kenapa bisa begitu? Karena
Dengan masuknya di dalam KUHP, Undang-Undang Tipikor sebelumnya ini akan menjadi tindak pidana biasa. Hal tersebut malah hanya memperberat posisi lembaga pasca reformasi seperti KPK Republik Indonesia akan menjalankan kewenangannya pemberantasan korupsi. Karena kita memahami adanya lahirnya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 ini, hal tersebut malah memperberat posisi lembaga pasca reformasi seperti KPK Republik Indonesia dalam menjalankan sebuah kewenangannya untuk pemberantasan korupsi. Karena kita memahami adanya lahirnya KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 seiringnya dalam menjaga akuntabilitas dan komitmen pemberantasan korupsi. Dan bahkan pada pasal sebelumnya saja masih banyak pelaku pejabat yang melakukan tindakan korupsi pada undang-undang sebelumnya. Jadi bahkan apalagi dengan diturunkannya hukuman pelaku tindakan pidana korupsi, maka peluang pejabat negara untuk mengkorupsi suatu uang negara tuh sangat besar karena dimungkinkan adanya hanya hukumannya cuma sedikit atau cuma beberapa tahunnya saja. Dan bahkan seharusnya tuh pemerintah semakin mempercanggih undang-undang tipikor untuk mengadopsi dan menerapkan ketentuan dan jenis baru tindak pidana korupsi yang diakui masyarakat, dan untuk menambahkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga negara bahwa ada mungkin dapat dikatakan senjata buat orang-orang yang tidak taat pada aturan di negara untuk penyalahgunaan wewenangnya, bukan justru malah melakukan dan melemahkan isi pasal tersebut dalam KUHP yang sepertinya mereduksi semangat pemberantasan korupsi. Dan pemerintah tuh bukan justru malah melakukan atau melemahkan isi pasal dalam KUHP tersebut yang spiritnya mereduksi semangat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai pasal-pasal yang menurut masyarakat Indonesia itu masih bermasalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan saya mengenai pasal-pasal yang masih problematik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf apabila pernyataan saya menyinggung unsur-unsur lembaga atau lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku
susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Tani mahasiswa rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara, demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani. Ku susuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Bagiku satu langkah pasti.